Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Kasih Salsabila dengan NPM 2782056. Di sini saya akan membuat video hands-on mengenai mata kuliah pemrograman jaringan 2, yang dimana di sini saya akan membahas tugas week 9, yaitu napalm. Nah, di sini sebelum masuk ke tahap demonstrasi tugasnya, di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu napalm dan bagaimana perbedaannya dengan pustaka lain seperti Netmiko dan Paramiko. Nah, napalm di sini tuh singkatan dari Network Automation and Programmability Abstraction Layer with Multi-Vendor Support. Napalm merupakan sebuah library Python yang digunakan untuk mengelola perangkat jaringan yang dari berbagai vendor seperti Cisco, Arista, Juniper, dan lain-lain melalui satuan termuka dengan yang konsisten. Nah, dengan Napalm ini kita dapat menjalankan operasi seperti mengambil data konfigurasi, status interface, dan informasi perangkat perangkat. Nah, sementara itu Paramiko merupakan library Python yang berfungsi untuk melakukan koneksi SSH dan menjalankan perintah di perangkat jaringan atau server. Paramiko bekerja di level yang lebih rendah. Di sini programmer itu harus menulis sendiri perintah CLI yang ingin dijalankan. Nah, sedangkan Netmiko berada di tingkat yang sedikit lebih tinggi dibanding Paramiko tadi. Nah, di sini Netmiko menyederhanakan proses koneksi ke perangkat jaringan dan eksekusi perintah CLI dengan menambahkan dukungan otomatis untuk berbagai vendor. Namun, hasil yang dikembalikan oleh Netmiko tetap berupa teks biasa dari CLI. Nah, berbeda nih dengan keduanya, dengan si Paramiko dan Netmiko tadi. Napalm bekerja di tingkat abstraksi yang lebih tinggi dan menghasilkan data dalam format terstruktur seperti JSON atau dictionary. Nah, disinilah yang membuat Napalm ini sangat cocok digunakan untuk otomatisasi jaringan yang bersifat multi-vendor dan berbasis data. Oke, langsung saja kita masuk ke tugasnya. Di sini menunjukkan bahwa setiap network device berhasil di-ping. Oke, kita langsung aja masuk ke Pinet Lab-nya dan masuk ke router. Oh ya, di sini saya sudah menjalankan semua perintah-perintahnya, bukan tanpa alasan, karena kalau menjalankan perintah sambil hands-on itu laptopnya cukup berat, nanti waktunya akan lama loadingnya. Jadi saya antisipasi untuk saya jalankan dulu perintahnya, nanti saya akan jelaskan satu persatu. Nah, tadi perintah pertama itu disuruh menunjukkan bahwa setiap network device berhasil di-ping. Lewat router 1, kita pertama ping dulu ke switch 11. Oh ya, untuk IP address router 1 itu IP-nya 192.168.1.1. Nah, kalau switch itu kan switch 1 sampai switch 6. Switch 1 sampai switch 6 itu IP-nya 11 sampai 16. Nah, di sini ping switch 1, nah hasilnya bisa. Terus saya coba lagi untuk ping switch 2 dan hasilnya juga bisa. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kita lihat dulu nih sebelum masuk ke perintah Python penjelasan Pythonnya, kita cek dulu file-file apa yang terdapat di rootnya. Di sini ada extract interface.py, lalu ada interface summary.csv, lalu ada device YAML, get fetch and config py, lalu ada output. Nah, kita masuk dulu ke get fuck and config.py. Nah, script Python pertama ini berfungsi untuk menghubungkan setiap perangkat jaringan yang terdaftar pada file device YAML. Nah, device YAML itu dia itu berisi informasi. Jadi informasinya itu kayak router, hostname-nya apa, passwordnya apa. Pokoknya isinya router switch 1 sampai switch 6.
itu di device YAML. Nah, kemudian mengambil informasi seperti hostname, model perangkat, uptime, daftar interface, alamat IP, serta konfigurasi running. Ya, seperti itu tadilah ya. Nah, di sini menggunakan perintah cat get fetch and config.py. Nah, pada bagian ini nih merupakan kode ya yang digunakan untuk menggunakan fungsi get network driver ya untuk menyesuaikan jenis sistem operasi pada setiap perangkat. Nah, selanjutnya script menjalankan fungsi ini, fungsi get faq, get interface, get interfaces, IP, dan get config. Nah, semua hasilnya akan disimpan di output. Nah, disimpan di dalam folder output tadi dengan format JSON dan TXT. Oke. Nah, untuk menjalankan itu kita menggunakan perintah Python 3 get fetch and config.py. Nah, hasilnya di sini dia itu akan langsung menghubungkan ke R1 nih, menghubungkan ke S1. Nah, di sini saya akan menjelaskan gagal ambil running config dari S1. Nah, ini bukan tanpa alasan karena bisa jadi waktunya terlalu cepat untuk dia memproses. Saya juga tadi sudah cari tahu di AI. Bisa juga karena belum masuk SSH, bisa juga karena waktu yang terlalu cepat. Tapi kebanyakan di sini berhasil ya, S2, S3 juga nggak bisa, tapi S4 berhasil, S5 berhasil, S6 berhasil. Nah, dari hasil ini kan terlihat nih bahwa setiap perangkat itu berhasil terkoneksi dan muncul pesan data perangkat sekian berhasil disimpan di folder output ya. Yang artinya proses pengambilan data dari masing-masing perangkat itu telah berhasil dilakukan. Kan tadi kan setelah kita masuk di kode Python tadi kan disimpan di folder output. Nah, sekarang kita akan buka folder output dengan perintah ls output. Nah, di dalam folder output ini terdapat banyak file dari hasil Python 3 tadi ya, seperti R1 fetch.json, R1 interface.json. Oh ya, kenapa di sini ada dua? Nah, ini konfigurasi saya yang lama yang masih menggunakan IP. Nah, karena kalau menggunakan IP itu cukup sulit ya karena kan di sini angka semua. Jadi ini konfigurasi baru yang dimana menggunakan huruf dan angka. Nah, dari hasil ini kita bisa lihat nih banyak hasilnya seperti S1 fetch.json, lalu ada S1 fetch.json juga dan lain sebagainya. Nah, semua file-file ini merupakan hasil langsung dari proses otomatisasi Napalm. Nah, terus tadi juga di soal tuh ada melihat isi salah satu file. Nah, di sini saya coba buka si R1 ya dengan perintah cat output /R1 underscore fetch.json. Nah, yang hasilnya ini uptime-nya sekitar 81.540 detik. Lalu vendornya Cisco, lalu modelnya tidak diketahui, hostname-nya R1. Nah, interface listnya ada Ethernet 0/0, Ethernet 0/1, Ethernet 0/2, dan Ethernet 0/3. Oke. Selanjutnya kita masuk ke script extract underscore interface.py. Nah, tujuan dari script yang kali ini adalah membaca semua file hasil interface dari setiap perangkat. Nah, kemudian mengekstrak datanya menjadi ringkasan dalam bentuk file CSV. Kita bisa buka filenya dengan perintah cat extract underscore interface.py. Nah, ini hasil isinya itu ini kode Python yang digunakan untuk menjalankan untuk membaca semua hasil file interface. Kita scroll aja langsung.
Nah, langsung aja di sini kita jalankan menjalankan script dengan perintah Python 3 extract interface.py. Terus di sini ada keterangan file ringkasan berhasil dibuat dengan nama filenya interface summary.csv. Nah, setelah itu kita buka kan interface summary.csv-nya. Hasilnya di sini dia itu berisi daftar interface dari semua perangkat. Nah, file ini menampilkan kolom device, interface, enable, app, IPv4, prefix, length. Nah, dan dari hasil ini juga terlihat bahwa sebagian besar switch hanya memiliki VLAN 1. Coba ya kita lihat ya. Nih, switch 3-nya VLAN 1. Selanjutnya switch 2-nya VLAN 1. Switch 4-nya VLAN 1. Lalu switch 5-nya VLAN 1 dan yang terakhir switch 6-nya VLAN 1. Oke. Nah, kan tadi switch itu kan hanya menampilkan VLAN 1 ya. Nah, kalau sedangkan si routernya itu hanya menampilkan Ethernet kalau nggak salah. Coba kita scroll dulu. Nah ya Ethernet 0 ya Ethernet 0/0 nih. Oke. Selanjutnya setelah tadi menceritakan kode ini udah ya, menjelaskan kode ekstrak juga udah. Oh, sekarang menjelaskan pertanyaan yang dijawab pada bagian pertama. Nah, ini pertanyaannya ya. Pertama ada sebutkan versi Python dan Napalm yang digunakan. Itu bisa dicek di sini. Bentar ya. Laptop saya agak ngelek-ngelek. Caranya Python 3 min version. Kalau nggak salah 3.8.2 sih. Nah ya betul kan. Selanjutnya kita cek si Napalm dengan cara pip 3 show Napalm. Kalau nggak salah sih versi 5 kalau nggak salah. Oh. Oke, error. Tapi kalau nggak salah tuh tadi saya cek itu versi 5.000. 5.0.0. Soalnya lah ke perintah 2, tuliskan perintah SSH ke router dan hasilnya. Perintah SSH ke router dan hasilnya. Perintah SSH. Oh, perintah SSH ke router. Oh, ini SSH admin at 192.168.1.1. Nah, di sini hasilnya itu dia akan keluar dulu passwordnya. Tapi memang mungkin agak sedikit nge-lag ya. Nah, kan di sini keluar password, masukin passwordnya. Kalau saya pakai admin 123 biar gampang. Nah, di sini langsung masuk dia ke R1-nya. Kita exit aja deh. Oke. Terus di routernya kita bisa cek dengan cara show. Oh, nge-lag dia nge-lag. Show IP interface brief. Oke, nah di sini hasilnya menunjukkan bahwa interface Ethernet 0/0 memiliki IP 192.168.1.1 dan semua interface berada dalam keadaan up ya.
Selanjutnya langsung saja ke pertanyaan ketiga, yaitu pada file inventory terdapat file driver yang secret. Apa fungsinya? Nah, kalau file driver itu digunakan untuk menentukan jenis sistem operasi perangkat seperti iOS atau NXOS. Nah, sedangkan secret itu digunakan untuk login ke mode enable pada perangkat si Cisco-nya. Lalu yang keempat, jalankan getva pada R1 dan tuliskan hostname-nya. Oh, ini tadi udah dijalanin. Tapi nggak apa-apa lah, boleh lah. Tadi tuh ada di sebelah sini kayaknya. Sebentar ya, saya scroll. Soalnya kalau nulis perintah tuh lama dia. Oh, ini nih. Ini nih. Nah, tadi pertanyaan apa sih? Oh, hostname ya, hostname. Nih, hostname-nya itu R1. Ya, terus modelnya, model perangkat. Oh, model perangkatnya itu ini nih, modelnya ya. Tidak diketahui atau you know. Lalu unknown. Lalu uptime-nya, detik atau jamnya. Uptime-nya tuh ini nih, yang paling atas. Selanjutnya, apa perbedaan informasi yang diberikan oleh get interface dan get interfaces IP? Nah, untuk fungsi get interface itu menampilkan status fisik setiap interface, termasuk apakah interface aktif atau tidak, yang tadi yang up atau down gitu kan. Sedangkan get interface IP itu untuk menampilkan alamat IP yang dikonfigurasi pada setiap interface-nya. Oke, pertanyaan ke-6, berdasarkan interface summary.csv, apakah terdapat switch yang memiliki IP VLAN 99? Apakah ada perangkat dengan IP kosong? Jawabannya nggak ada IP 99 karena tadi IP-nya satu semua dari switch 1 sampai switch 6. Terus apakah ada perangkat IP yang kosong? Di beberapa perangkat memiliki kolom IP yang kosong ya karena tidak dikonfigurasi atau tidak memiliki IP layer 2. Selanjutnya, jelaskan mengapa abstraction layer ini penting dalam otomatisasi jaringan dan apa resiko jika programmer menulis otomatisasi berbasis CLI spesifik vendor tanpa abstraction. Nah, abstraction layer seperti Napalm itu sangat penting ya karena menyederhanakan otomatisasi jaringan multi vendor. Nah, tanpa abstraction layer ini programmer tuh harus menulis kode yang berbeda untuk setiap perangkat dengan sistem operasi yang berbeda-beda yang tentu saja sangat menyulitkan dan rawan akan kesalahan ya. Dan juga untuk perawatannya lumayan ribet ya. Lalu pertanyaan ke-8, jelaskan 2 alasan teknis kenapa struktur data JSON atau DIG lebih sesuai untuk otomatisasi daripada output CLI biasa. Nah, untuk struktur data seperti JSON itu lebih cocok digunakan untuk otomatisasi karena mudah diproses oleh program ya. Lalu memiliki format konsisten dan bisa langsung diolah untuk monitoring atau pembuatan laporan. Lalu bayangkan script ini dijalankan terjadwal count job setiap 1 jam. Informasi apa saja yang bisa otomatis dipantau? Berikan satu contoh pemanfaatannya. Nah, jika script ini dijalankan secara otomatis setiap 1 jam menggunakan count job, maka dapat memantau uptime, status interface, serta perubahan konfigurasi perangkat secara berkala. Nah nih, hal ini nih sangat berguna nih untuk mendeteksi gangguan jaringan secara real time ya. Dan pertanyaan terakhir, jika suatu hari topologi bertambah menjadi 30 perangkat, bagian apa yang perlu diubah? Untuk bagian yang perlu diubah itu tidak ada. Namun kita hanya perlu menambahkan data perangkat baru pada file device.yaml ya. Script tidak perlu diubah karena secara otomatis akan membaca seluruh daftar perangkat dari file YAML tersebut. Oke, selesai. Nah, dengan demikian seluruh praktikum pada minggu ke-9 tentang network automation menggunakan Napalm ini telah berhasil dijalankan. Mungkin penjelasan dari saya itu saja. Mohon maaf jika masih ada kesalahan dalam video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.